Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Nah, di sini sudah ada sebuah multimeter analog yang sesuai judul. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana menggunakan multimeter analog. Jadi mungkin bagi teman-teman yang memang ada yang mencari atau yang belum tahu bagaimana cara menggunakan multimeter analog, tonton video ini hingga akhir. Untuk multimeter yang saya gunakan, di sini saya menggunakan multimeter analog merek Tofuda, tipenya YX360TRD yang sudah saya modifikasi. Dalam hal ini modifikasinya itu menambah LED dan juga buzzer. Nah, dalam menggunakan multimeter analog, yang harus kita pelajari pertama adalah membiasakan diri membaca angka sesuai dengan skala yang kita gunakan. Contohnya seperti ini. Ketika ingin menggunakan multimeter analog untuk mengukur arus atau voltase listrik AC, misal kita menggunakan skala 50. Jadi, yang harus kita baca adalah angka yang tengah ini, yang maksimalnya 50 volt. Jadi dari 0, 10, 20, 30, 40, dan 50. Jadi, satu garis di sini itu nilainya 1. Karena yang hitam, yang tebal ini nilainya 5, kemudian 10, 5, 15, maksud saya 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Jadi, satu titik di sini nilainya adalah 1. Jadi ketika mengukur angka voltase misalnya pakai skala 50, kemudian garis dapatnya di garis di sini, berarti nilainya 6. Kurang lebih seperti itu. Beda lagi kalau kita pakai skala 250 misalnya. Jadi yang dibaca adalah skala yang maksimalnya 250 ini. Jadi ini adalah 250 dan ini 0. Jadi kalau di sini 50, berarti ini kita bagi 2. Berarti satu strip yang tebal ini itu nilainya 25. Jadi ini 25, 50, 75, sampai 250. Berarti kalau ini 25, satu titik kecil ini itu nilainya jadi 5 volt. Jadi ini 5, 10, 15, 20, yang tebal ini 25. Jadi kalau ketika menggunakan skala 250, angkanya ada di titik kecil ini, itu menjadi 30 volt. Karena ini 25 ditambah satu titik kecil ini nilainya 5. Jadi 25 tambah 5 jadi 30 volt. Tapi kalau pakai angka skala 50, ketika pengukurannya di titik kecil ini, maka nilainya menjadi 6 volt. Jadi kurang lebih seperti itu kalau menggunakan multimeter ini untuk mengukur voltase baik AC maupun DC. Dan kalau ingin menggunakan skala yang 1000, baik untuk pengukuran voltase AC maupun DC, itu kita kembali ke angka yang 10. Tapi nanti hasilnya itu dikali dengan 100. Jadi, dan setiap titiknya juga jadi berubah ya. Kan di sini ini 2. Nanti dikali 100 berarti nantinya ini adalah 200. Lalu satu strip yang besar ini itu nilainya 1 sekarang nih. Atau 100 kalau dikali 100 ya. Ini nilainya 1, kalau dikali 100 jadi 100. Satu titik ini nilainya 100 yang tebal. Berarti kalau ini 100 dibagi 5, berarti satu titik kecil ini nilainya jadi 20. Nah, ketika pengukurannya didapat di sini, di titik kecil yang ini, itu jadi ini 100 ditambah 20. Jadinya 120 volt. Kalau di sini pakai skala yang 1000. Nah, jadi yang harus dibiasakan ketika menggunakan multimeter analog ini adalah membiasakan diri membaca angka yang ditampilkan atau yang ditunjuk jarum disesuaikan dengan skalanya.
Karena nilai satu titik itu nantinya bisa berbeda ketika kita menggunakan skala yang berbeda, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kalau untuk membaca jarumnya, itu di sini kan ada kayak reflektor atau semacam cermin gitu ya. Nah, jadi membaca jarumnya ini, kita harus lurus antara jarum dengan bayangan jarumnya. Jadi ketika kita melihat di sini, itu kita harus tidak melihat bayangannya ya. Jadi itu dipastikan lurus. Jadi kita ketika melihat jarum, ketika masih seperti ini, nah ini kan ada bayangannya tuh. Ada bayangannya, berarti ini kita ngelihatnya nggak lurus. Kita harus melihat lurus seperti ini. Nah, sampai bayangannya itu ya kurang lebih nggak kelihatan lah. Seperti itu. Itu cara membacanya. Jadi nanti membacanya tuh angkanya bisa sesuai. Karena kalau kita ngelihatnya miring seperti ini, sebenarnya kan ini jarumnya di angka 0. Tapi karena kita ngelihatnya miring, seolah-olah jarumnya ini tidak menunjukkan angka 0. Itu kalau untuk membaca gerakan jarumnya ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan tes, tapi sebelum kita melakukan pengetesan dengan multimeter analog ini, kita harus memastikan dulu angkanya ini mulai dari angka 0 dengan cara memutar tuas yang ada di sini. Bisa dengan obeng, kalau kukunya agak panjang bisa diputar dengan kuku juga ini. Nah, ini agak berlawanan ya muternya. Jadi kalau kurang ke kanan, itu kita muternya ke kiri. Kalau kurang ke kiri, kita muternya ke kanan. Jadi ini kita harus nolkan dulu. Nah, seperti ini. Nol kelebihan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan angkanya sudah 0. Ini saya sudah menyiapkan terminal. Kemudian saya akan menggunakan skala 250. Karena untuk listriknya kan ini pasti di atas 200 volt. Nah, kalau dengan angka seperti ini, jadi kan ini kita ngelihatnya mana lurus. Nah, seperti ini. Ini kan sudah di atas 200. Jadi kita baca kalau ini 250, tadi kan satu garis besar ini nilainya adalah 25. Jadi satu strip kecilnya itu nilainya 5. Kalau ini 200, kemudian ada berapa titik? Itu ada 3 titik lebih ya. 3 titik, tapi nggak nyampe ke 4 titik. Jadi kurang lebih 220 atau 218. Jadi seperti itu untuk membacanya. Tapi kalau kita pakai skala yang 1000, nah kan dia jadi di sini. Nah di sini berarti kita pakai yang ini, pakai yang angka 2, tapi maksimalnya nanti kan di angka 10 ini. Nanti hasilnya kita kali 100. Jadi untuk satu titiknya itu kan tadi nilainya jadi 20. Jadi ini 200, itu satu titik tapi kurang ya. Satu titik tapi kurang, ya berarti kurang lebih hasilnya sama, sekitar 218 volt. Nah itu dia kalau untuk mengukur voltase listrik AC. Dan kalau multimeter ini saya pernah nyoba untuk listrik DC, kemarin itu saya coba, dia kalau udah di atas 5 volt itu errornya tinggi. Jadi selisihnya tuh makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ketika pengukurannya di atas 5 volt. Itu nggak tahu ya, ini memang multimeternya atau gimana. Saya nggak tahu, tapi kita coba aja tes. Nah, untuk pengecekan listrik DC, saya menggunakan power supply ini. Nah, ini saya pakai nanti skala yang 50 aja. Karena ini maksimalnya cuma 24 volt. Nah, ini kita nolkan lagi. Nah, seperti itu. Kemudian kita ukur. Nah, ini kita pakai skala yang 50. Jadi kita lihat angka yang tengah. Kalau satu strip ini 10, berarti ini 0,5, berarti satu strip ini nilainya 1 volt. Satu strip kecil nilainya 1 volt, satu strip yang tebal itu nilainya 5 volt. Dan di sini terbaca 3,5, masih
masih akur lah, masih mendekati. Nah, di sini sudah 4,2, tapi di situ masih terbaca 4 volt, lurus di garis keempat ya, masih lurus di garis keempat. Kemudian saya perbesar lagi. Nah, kalau ini udah 8,1, tapi di sini masih 7,5. Jadi 8 aja belum nyampe. Ini bacanya 8 aja belum nyampe. Tapi kalau saya turunkan lagi, nah ini 5,8 masih sama. Nah, ini 5. Nah, 5 dia sama ya. 5 volt, sini 5,1 volt. Ya kurang lebih masih sama, tapi kalau udah di atas 5 volt, nah ini 6, dia tidak sampai di angka 6-nya. Di strip berikutnya dia tidak sampai. Jadi kalau untuk di atas 5 volt, dia errornya udah makin tinggi. Tapi coba kita pakai skala yang 10, nah ini sama aja. Kan harusnya dia sudah sampai angka 6 ya, tapi ini belum sampai di angka 6 volt. Nah, itu jadi kalau kelemahannya di multimeter yang ini ya, terutama ya, yang saya punya ini, dia ketika mengukur listrik voltase DC di atas 5 volt, dia itu errornya semakin tinggi. Nah, jadi itu dia rekan-rekan, saya rasa cukup demikian untuk cara menggunakan multimeter analog untuk mengukur listrik AC maupun DC. Ini juga bisa sih untuk mengukur resistor, tapi mungkin saya bahas di video selanjutnya karena mungkin video ini sudah terlalu panjang. Untuk itu saya cukupkan dulu untuk videonya untuk sampai di sini. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.